kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab. Sungguh sebuah ironi yang memuakan melihat pemerintah begitu asyik bersilat lidah dengan angka-angka pertumbuhan. Pertanian Amran Sulaiman. Setahu aku, sampai sekarang, utusan dari Malaysia belum menyatakan kenyataan secara resmi. Tenaga kita dibayar tau. Kita bukan kerja secara free. Investment dari asing ya yang masuk ke Malaysia. Dan sebagai perbandingannya, investment yang masuk ke Indonesia itu sekarang ini mulai berkurang, bahkan cenderung outflow. Menteri-menteri Indonesia itu sangat bermimpi, geng. Padahal rupiah lagi sekarat, ekonomi Indonesia tumbuh. Mengalahkan Singapura dan juga Malaysia. Padahal yang tumbuh itu pala ringgit Malaysia lebih menguat daripada rupiah. Masih kebanyakan mimpi lah menteri-menteri kita nih, guys. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video tentang ekonomi Indonesia. Kenapa ya, geng? Ya, menteri-menteri Indonesia ini selalu mengibuli rakyat Indonesia. Gak habis pikir ikinya ya, geng. Ya, waduh, seakan-akan di Asia Tenggara ini ekonomi Indonesia tuh paling baik, geng, mengalahkan Singapura dan juga Malaysia. Oke, ekonomi tumbuh 5,61%. Purubaya kita terlepas dari kutukan. Wah, kutukan apa dulu nih, kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya reaction buat kalian untuk simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalau lu tahu rasio utang kita itu ya masih oke. Rasio utang kita sekitar 40,6% lah dari GDP kita ya. Biasanya di negara-negara lain tuh udah dianggap bahaya kalau rasio utangnya udah tembus 60% dari GDP mereka. Contoh nih Malaysia nih, utang dia itu udah hampir 70% dari GDP dia. Thailand udah tembus 63% dari GDP dia. Filipina udah 60% dari GDP dia. Singapura di negara ASEAN ini gila nih, Singapura udah 170%, makanya nangis aja nih Lawrence Wong di pojokan rumahnya nih. Laos 110% dari GDP mereka. Jadi kalau lu bandingin dengan negara-negara lain di ASEAN yang cukup sejahtera lah ya, ternyata rasio utang mereka udah jauh mengkhawatirkan karena mereka semua udah tembus 60%. Jauh meninggalkan Indonesia. Indonesia masih 40%, mereka bahkan udah ada yang tembus 100% seperti Singapura. Malaysia pun udah tembus 60% karena sekarang udah hampir 70% rasio utang Malaysia terhadap GDP. Gila. Jadi sebetulnya dari situ lu bisa lihat Indonesia itu masih punya ruangan juga kalau seandainya kita mau nambah utang kita. Sangat-sangat aman. Sebenarnya gue agak bingung ya, karena Purbaya ini dari tahun lalu itu selalu ngomonginnya satu hal yang sama. Indonesia ekonominya kuat, pasti 6%. Gampang semua kalau tahu hitungannya. Jadi agak sedikit kontradiktif nih, karena omongannya survival mode. No more room buat stupid mistake. Tapi kenapa baru sekarang di momen ini keluar mulutnya dari seorang menteri bahwa iya, memang sekarang negara kita nggak boleh bikin kesalahan apa-apa. Padahal gue udah ngomong ini dari kapan tahu. Karena di saat yang sama, rupiah kita tembus 17.200 per dolar. Itu tuh batas psikologis. Dan akhirnya cetak rekor, depresiasi tajam sekitar 11%. Dan again, kita menang award nih. Jadi mata uang dengan performa terburuk di Asia melawan USD tahun ini. Sebenarnya gue nggak mau harus mewaspadai lah bahwa narasi survival mode itu dipakai buat conditioning publik, buat ngebemper lah. Kalau misalnya ada kebijakan pahit atau ternyata ada kenapa-napa lah sama ekonomi kita. Nah, sedangkan narasi IHSG 28.000 itu fungsinya buat hope, harapan, atau nahan modal asing biar nggak kabur. Tapi itu kan analogi paling bodohnya ya. Kontradiksi orang yang lagi sekarat jualan mimpi, ya orang tuh nggak tenang. Dan sampai sekarang di YouTube atau di media masih banyak wartawan yang nanya pertanyaan yang sama. Maksudnya apa, Pak? Jadi gini, ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61 dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat.
Rupiah ke dulu dolar kah atau 5,39, bagaimana? 5,61. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Wah, Kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab. Sungguh sebuah ironi yang memuakan melihat pemerintah begitu asyik bersilat lidah dengan angka-angka pertumbuhan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan jumawa menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, bahkan berani mengejek negara besar sekelas Amerika dan China. Namun, di balik angka yang katanya melampaui ekspektasi itu, ada kenyataan pahit yang sengaja dibutakan. Nilai tukar rupiah yang terkapar tak berdaya di angka Rp17.421 per dolar AS. Ini bukan prestasi, ini adalah pengkhianatan terhadap logika dan kesejahteraan rakyat. Apa gunanya ya angka Allah. pertumbuhan meroket jika nilai mata uang kita sendiri terjun bebas ke jurang kehancuran? Bagi masyarakat kecil, klaim pertumbuhan ekonomi ini hanyalah omong kosong birokrasi yang tidak bisa dimakan. Saat rupiah melemah, harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya akan ikut mencekik leher rakyat karena biaya produksi dan impor yang melambung tinggi. Pemerintah Betul. seolah hidup di dalam gelembung statistik, sementara rakyat di luar sana dipaksa bertahan hidup dengan daya beli yang terus digerus oleh inflasi yang dipicu buruknya nilai tukar. Sangat memuakan ketika pemerintah terus menyuapi kita dengan narasi ekonomi kuat hanya karena angka di atas kertas, padahal di pasar-pasar, pedagang dan pembeli sama-sama menjerit. Pertumbuhan 5,61% itu nyata untuk siapa? Jelas bukan untuk buruh yang upahnya stagnan atau rakyat kecil yang nilai tabungannya menyusut setiap detik akibat jatuhnya rupiah. Pertumbuhan itu hanyalah angka semu yang dinikmati segelintir elit, sementara beban kegagalan moneter dibebankan seluruhnya ke pundak masyarakat bawah. Berhentilah membodohi publik dengan perbandingan G20 yang manipulatif. Rakyat tidak butuh merasa lebih baik dari Amerika jika untuk membeli sepiring nasi saja sudah semakin sulit. Jangan bangga menjadi nomor satu dalam statistik jika Anda menjadi nomor satu dalam membiarkan mata uang bangsa sendiri dihina oleh pasar global. Pemerintah harus segera bangun dari mimpi indahnya dan berhenti menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai topeng untuk menutupi ketidakmampuan mereka menjaga stabilitas nilai tukar yang menjadi urat nadi kehidupan rakyat kecil. Aslinya, geng, Menteri Indonesia ini, Menteri Keuangannya mau bilang bahwa asalnya yang tumbuh itu adalah mata uang asing. Kayak gitu ya, geng, ya. Bukan perekonomian kita, kayak gitu. Kalau perekonomian kita tumbuh, tentunya barang-barang itu terasa lebih murah kalau kita saat membelinya. Namun ini tidak, keresahan warga Indonesia. Kayak gitu ya, geng, ya. Barang-barang mahal, tidak sesuai, kayak gitu ya, geng, ya. Dan kita comparekan dengan mata uang dengan negara jiran kita. Waduh, waduh, gimana nih, Pak? Janganlah membohongi rakyat terus. Kasihanlah rakyat. Nanti dia lagi, ya kalau rakyat yang betul-betul susah. Nah, kalau rakyat yang besar kepala, seperti contohnya netizen Konoha, widih, habislah sombongnya sampai ke langit-langit. Tengok, lihat Benny, gara-gara itu. Menyombongkan diri dia, ya. Oke, yang ikinya akan mereaksi beberapa video lagi. Mungkin kalian suka, jom kita simak dulu bersama-sama. Banyaknya TikToker dari Indonesia yang mengatakan bahwa Malaysia ingin mengimpor beras dari Indonesia sebanyak 200.000 tan beras premium dengan harga 8.000 sampai 9.000 per kg. Waduh. Memang Malaysia ada minat untuk impor, tetapi harga dan deal dia kan belum confirm. Masalahnya banyaknya TikToker dari Indonesia ini menggiring opini seolah-olah Malaysia ini menawar dengan harga yang tak masuk akal, yang tak masuk di otak. Padahal Malaysia sendiri belum mengeluarkan kenyataan yang resmi. Betul. TikToker ini dapat informasi dari mana? Itu dia. Dari alam sekitar. Dari langit yang biru. Dari utusan yang dikirim Malaysia ke Indonesia untuk menghadap Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Setahu aku sampai sekarang utusan dari Malaysia belum menyatakan kenyataan secara resmi about the price, about the deal, about the negotiation, semua belum. Betul. Jadi kalau belum dari dua-dua pihak dari Indonesia maupun Malaysia menyatakan pernyataan secara resmi deal dia macam mana, deal dia bagaimana, kok boleh-bolehnya berita itu tersebar? Betul tak? Kita kena guna ini, Dik. Kena guna ini.
kecuali kalau utusan dari Malaysia sendiri sudah melakukan kenyataan secara resmi. Betul. Weh, tak ada Konoha, kat Malaysia tak ada bangunan tinggi-tinggi. Betul, tapi tenaga kita dibayar tau. Kita bukan kerja secara free. Kalau kita tak dapat kerja di Malaysia, kita pun tak dapat hantar duit dekat kampung. Betul, tau. Kak. So, kalau benda macam ni, kita nak komplain banyak pun malulah juga. Betul. Sebab tenaga kita dibayar kan, bukan free. Teman-teman, yakin nggak kalian bahwa tidak ada satupun pemerintah yang mampu menjelaskan kenapa ini bisa terjadi? Kenapa, Bang? Contohnya, mobil di Indonesia itu yang pajaknya paling tinggi. Saya ngasih analogi aja. Mobil itu keluar dari pabrik, harganya 100 juta. Begitu nanti bunga beli, harganya 150. Yang 50 juta itu pajak semua, masuk ke pemerintah. Saya terpaksa sebutin merek, ya, supaya langsung punya gambaran. Ada Avanza. Itu buatan Indonesia, khas Indonesia. Di sini pajak tahunannya itu sekitar 5 juta rupiah. Oke? Betul. Mobil itu diekspor ke Malaysia. Mobil yang sama, Avanza. Di sana pajak tahunannya kurang lebih nggak sampai 600.000 rupiah. Kemudian ada yang diekspor ke Thailand, kan ini sesama negara ASEAN. Pajak tahunannya 150.000 rupiah. Gila banget guys, ringgit Malaysia sudah sentuh 4.400 rupiah per ringgit ya. Jadi belakangan ini ringgit itu naik luar biasa ya, bukan cuma ringgit tapi dolar Singapura juga, USD juga. Cuman ringgit ini yang paling gila guys naiknya daripada yang lainnya. Ini guys, ini ringgit Malaysia ya. Kalian lihat nih dalam 1 tahun belakangan ini naiknya gila banget ya, dari 3.800-an itu sekarang sudah di 4.400. Jadi padahal kita tahu ya Malaysia ini kan tetangga kita, tapi performanya itu sangat luar biasa guys. Dia itu kalau nggak salah itu ringgit itu jadi mata uang yang antara 1 sampai 3 itu terkuat di Asia Tenggara ya. Kalau nggak salah ringgit itu nomor 2 di bawahnya China. Tapi ini sebenarnya rupiah kena double impact ya. Selain dari rupiahnya yang melemah, ringgitnya juga menguat ya terhadap mata uang lain. Makanya otomatis kenaikannya ini luar biasa ya. Kalian bayangkan aja dari 3.800 itu ke 4.400 itu kan naiknya hampir 20% guys. Dan itu hanya dicapai dalam waktu 1 tahun. Yang mana ini padahal sebenarnya kan negara tetangga kita ya, pulaunya juga nggak terlalu besar. Dan kita tahu juga di sana itu padahal sumber daya alamnya tidak terlalu ada ya. Tapi sekarang ini memang di sana itu banyak sekali investment dari asing ya yang masuk ke Malaysia. Dan sebagai perbandingannya, investment yang masuk ke Indonesia itu sekarang ini mulai berkurang, bahkan cenderung outflow. Tapi memang ini hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah Malaysia ya, yang mana mereka itu juga sangat welcome dengan investment asing. Regulasi-regulasi di Malaysia itu juga sangat memudahkan investor itu untuk bisa masuk ke Malaysia. Harusnya Indonesia itu bisa mencontoh Malaysia dalam membuat regulasi ya, supaya investor itu bisa dengan mudah bisa masuk ke Indonesia tanpa aturan yang sangat menjelimet. Kita tahulah di sini kan sulit ya, maksudnya regulasinya tidak jelas. Tiap daerah juga berbeda-beda. Ya itu aja guys, ngomong-ngomong kalau misalnya kalian mau diversifikasi mata uang, bisa juga mempertimbangkan ringgit Malaysia ya, karena memang belakangan ini ringgit Malaysia tuh sangat kuat. Dan kalau kalian tertarik untuk melihat portofolio gue seperti apa, kalian bisa cek aja link di bio guys. Di situ gue ada sertakan aset-aset apa yang gue pilih, beserta juga proporsinya dan alasan-alasan kenapa gue memilih aset tersebut. Menteri-menteri Indonesia itu sangat bermimpi, geng. Padahal rupiah lagi sekarat, ekonomi Indonesia tumbuh. Mengalahkan Singapura dan juga Malaysia. Padahal yang tumbuh itu pala ringgit Malaysia lebih menguat daripada rupiah. Masih kebanyakan mimpi lah menteri-menteri kita nih guys. Aduh ya Allah ya Robbi. Kalau betul-betul mimpi, kalau betul-betul ekonomi kita tumbuh, tentunya kayak gitu ya, geng ya, barang-barang di pasar itu murah, angka kemiskinan itu akan turun. Namun ini tidak, malah bertambah. Ya Allah ya Robbi, Pak. Jangan menjual mimpi Anda kepada masyarakat. Aduh, pemerintah kita nih, aduh, gak tahu lagi gengnya mau cakap apa. Pening aslinya geng Iki mencakap kayak gitu ya gengnya. Seakan-akan menerima fakta ini buat Ikinya ngantuk kayak gitu. Mau nak tidur kayak gitu ya gengnya, nak tidur kayak gitu. Ya namanya juga
gimana ya, kita kata abangnya teh kita harus mencontoh argumen ataupun seperti negara Malaysia lah istilahnya kayak gitu ya geng ya, yang bisa menumbuhkan perekonomian kita dan juga mata uang kita biar tidak terlalu nyungsep ke dalam jurang kayak gitu ya geng ya. Oke yang mungkin videonya sampai di sini saja, semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.